Tema kita menarik, saudara. Pemberdayaan orang percaya. Nah, kenapa harus orang percaya diberdayakan atau ditunjukkan tugas-tugasnya, aktivitasnya? Begini, dengarkan kalimat ini ya. Iblis tidak pernah melarang orang ke gereja. Tidak. Iblis tidak pernah melarang orang berdoa. Iblis tidak pernah melarang orang melayani. Iblis tidak pernah melarang orang untuk memberi persembahan. Tidak. Maka itu semua aktivitas pelayanan dan gereja masih ada. Tetapi satu yang iblis tidak suka, yaitu orang percaya menemukan panggilannya di dalam tubuh Kristus. Saya ulangi, iblis melarang dan berusaha dengan sekuat tenaga. Dan celakanya iblis berhasil, yaitu melarang orang menemukan panggilannya di dalam tubuh Kristus. Saudara, menurut Roma 12 dan 1 Korintus 12, kebetulan pasalnya sama, yaitu 12 ya. Roma 12 dan 1 Korintus 12. Dengan jelas Roh Kudus menyuruh Paulus menuliskan fakta itu, bahwa kita ini adalah anggota dari tubuh Kristus. Ya, kepalanya satu, tubuhnya juga satu. Tapi dari satu tubuh, satu kepala ini ada banyak anggota. Nah, kalau kita melihat ini, apa yang terjadi pada seorang manusia kalau punya beberapa anggota tubuh tapi tidak berfungsi, tidak berdaya? Ini serius, saudara. Maka itu ketika Pak Pendeta J.K. Misa memberi saya tema ini, wah, ini luar biasa. Pemberdayaan orang percaya. Mengapa? Kalau saudara dan saya masing-masing tahu fungsi ya dan posisi kita di dalam tubuh Kristus. Saya ulangi, dengar kalimat ini. Kalau saudara dan saya tahu panggilan di dalam tubuh Kristus, sehingga kita tahu posisi kita dan fungsi kita di dalam anggota tubuh Kristus, dan masing-masing anggota tubuh Kristus ini bekerja sesuai fungsinya. Tolong catat, iblis pasti kalah total. Saya ulangi lagi, kalau saudara dan saya tahu fungsi dan posisi panggilan kita di dalam tubuh Kristus, dan semuanya bekerja sesuai bidangnya, sesuai anggota tubuh ini, tolong catat, maka iblis tidak berdaya. Sama seperti tubuh. Apa yang terjadi pada hidup seorang manusia kalau ada bagian-bagian dari tubuhnya, baik yang di luar maupun organ dalam, yang tidak berfungsi? Bisa ngerti nggak maksudnya? Maka orang itu sakit, orang itu lumpuh, orang itu tidak berdaya. Saudara, yang menyedihkan, izinkan saya mengatakan kalimat ini kepada semua kita, khususnya hamba-hamba Tuhan, gembala, maafkan saya. Celakanya iblis berhasil. Ini yang menakutkan. Celakanya iblis berhasil membuat banyak di antara murid-murid Tuhan Yesus tidak tahu fungsi dan posisinya di dalam tubuh Kristus. Berarti tubuh Kristus itu lumpuh, maaf. Oke, saya akan bacakan 3 ayat dulu. Ya. 1 Roma pasal yang ke-12. Saya pakai terjemahan yang bukan terjemahan baru ya. Terjemahan ya IMB, Indonesian Modern Bible. Ya agak beda, nggak apa-apa.
ayat yang ketiga mulai. Roma 12 ayat 3. Karena anugerah yang diberikan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu agar tidak berpikir melampaui yang seharusnya dipikirkan. Nah, kita melihat ini ada masalah ketika di dalam tubuh Kristus kita ini tidak memikirkan siapa fungsi dan posisi panggilan kita di dalam Tuhan Yesus. Contoh, kalau kita ini mata, jangan kita ingin menjadi otak. Maaf, kalau kita tangan, jangan kita berpikir menjadi kaki. Nah, ini yang dikatakan ayat yang ketiga. Ya, karena kita harus berpikir yang sederhana, yaitu atas panggilan kita ini. Kita lihat ini. Jadi kita nggak boleh berpikir melampaui yang bukan bagian kita, melainkan berpikir jernih. Sebagaimana Elohim telah membagikan takaran iman kepada tiap-tiap orang. Ayat 4. Sebagaimana kita mempunyai banyak anggota. Nah, mulai kelihatan ini. Sebagaimana kita mempunyai banyak anggota di dalam satu tubuh, dan setiap anggota tidak memiliki fungsi yang sama. Saya ulangi. Sebagaimana Roma 12 ayat 4, sebagaimana kita mempunyai banyak anggota di dalam satu tubuh, dan setiap anggota tidak memiliki fungsi yang sama, demikian juga kita, yang walaupun banyak anggota adalah satu tubuh di dalam Kristus, dan setiap orang adalah anggota seorang terhadap yang lain. Nah, sampai kalimat ini saudara, maka nggak ada pertengkaran, nggak ada perpecahan, nggak ada perselisihan. Terima kasih nak. Ya, lihat kalimat terakhir ayat 4. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Dalam terjemahan Indonesian Modern Bible, dan setiap anggota tidak memiliki fungsi yang sama. Beda semuanya. Terus ayat 5. Demikian juga kita, yang walaupun banyak anggota adalah satu tubuh di dalam Kristus, dan setiap orang adalah anggota seorang terhadap yang lain. Ayat 5, ya saya baca pakai terjemahan baru aja. Demikian juga kita, walaupun adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat 6. Demikianlah kita mempunyai karunia-karunia pelayanan yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Ya, saya stop sampai di situ dulu. Jadi masing-masing kita ini punya fungsi dan punya posisi yang beda-beda. Nah, saudara, saya ulangi lagi, iblis benci kalau saudara dan saya sebagai anggota tubuh Kristus, kita itu tahu fungsi dan posisi kita. Kenapa iblis nggak suka? Karena kalau semua anggota tubuh Kristus itu tahu fungsinya, tahu posisinya, tahu tugasnya, maka di dunia ini ada sebuah kekuatan dari kuasa Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat. Tolong catat ini saudara. 2000 tahun lebih sejak dia naik ke surga, sampai hari ini perpecahan dalam gereja, dalam tubuh Kristus belum berakhir. Maka itu hari ini kita dapat tema yang gak main-main, pemberdayaan anggota gereja, anggota tubuh Kristus. Ya, mana aja 1 Korintus 12 ayat 12. Ayo kita lihat ayat ini, agak panjang pembacaannya, tapi ini penting sekali.
1 Korintus 12 ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu, jelas ya, dan anggota-anggotanya banyak. Saya ulangi, karena sama seperti satu tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu, ini penekanannya, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Ditegaskan di kalimat terakhir 1 Korintus 12 ayat 12. Demikian pula Kristus. Ini penekanannya. Terima kasih nak, kamu berikan highlight di situ. Demikian pula Kristus. Saudara, ini kerinduan Tuhan atas kita. Ayat 13 nah. Boleh enggak yang di layar terus dulu? Karena Dedi baca agak panjang nanti. Ayat 13-nya 1 Korintus 12. Ya. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi ya maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh dalam nama Yesus. Saya ingin menegaskan kebenaran ini. Jadi tujuan utama kita yang percaya Tuhan Yesus harus dibaptis, ya saya ulangi, tujuan utama supaya saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus itu harus dibaptis. Maaf, bukan untuk menjadi salah satu anggota gereja. Tidak. Saudara dan saya telah dibaptis untuk menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Bukan untuk jadi anggota gereja A, gereja B, dan seterusnya. Lagi sekali saudara, Iblis tidak pernah melarang orang ke gereja, orang berdoa, orang belajar Alkitab, orang memberi persembahan. Dia tidak pernah melarang. Tapi yang Iblis larang, supaya semua kita yang menjadi murid Yesus tidak tahu fungsi dan posisi kita di dalam keanggotaan tubuhnya. Berarti sama seperti satu tubuh, ya penekanannya seperti Kristus. Ayat 12 tadi kalimat terakhir. Berarti demikian pula Kristus. Kalimat terakhir ayat 12. Saya ulangi supaya kita ingat, terus kita belajar melangkah lebih jauh. Apa yang terjadi pada seorang manusia kalau ada anggota tubuhnya yang tidak bisa berfungsi karena sakit, karena ini, karena itu, karena kecelakaan, maaf ya, sehingga ada beberapa anggota tubuh nggak bisa berfungsi. Maaf, saya bukan berkata tentang orang sakit, ya maaf, tidak, saya bicara umum. Nah, seperti itu ketika saudara dan saya sebagai anggota tubuh Kristus, kita tidak berfungsi karena kita nggak tahu posisi kita ada di mana. Lanjut. Ayat yang ke-14, ya, 14. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Tapi ada masalah di dalam tubuh Kristus. Lihat ayat 15. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah kaki tidak termasuk tubuh? Ya, karena dia bukan tangan. Ayat 16. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Jawabannya ya enggak dong.
mata, kaki, tangan, telinga adalah anggota tubuh. Ayat 17. Wih, ini geli kalau saya baca ayat ini, geli. Andai kata tubuh itu seluruhnya adalah mata, geli nggak saudara? Dari kepala, mata sampai kaki, mata semuanya, pasti orang takut lari. Di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tolong Roh Kudus, hari ini kami mau bertobat. Untuk di tubuhmu ada pemberdayaan. Kami berdaya, kami nggak lumpuh, kami nggak lemah, kami sehat, tidak sakit. Supaya setan segera dikalahkan. Ketika kami sebagai anggota dari tubuh, anggota tubuh Kristus, kami berfungsi dengan baik. Kami tahu posisi kami di mana. Roh Kudus tolong kami. Supaya pelajaran ini nggak cuma kami dengar, tapi kami praktekkan dalam nama Yesus. Ayat 16. Mari kita perhatikan 1 Korintus 12 ini. Ya, maaf, ayat 17. Saya salah, ayat 17. Oh, 18, maaf saudara, 18, maaf ya. Karena Jack, kamu naik turun, jadi bingung ini. Ayat 18 ya. Tetapi Tuhan, tolong catat, telah, bukan akan. Tetapi Tuhan telah. Ya, ayat 18 Jack. Tetapi Tuhan telah, bukan akan, memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Saya ulangi, tetapi Tuhan telah memberikan kepada anggota tubuhnya masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi poinnya seperti yang Papa kehendaki. Jadi bukan siapa yang memimpin kita, lalu pemimpin kita menghendaki kita jadi ini, jadi itu. Tidak. Bapa di sorga yang memberikan kepada kita masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh. Ini luar biasa. Efesus pasal yang keempat. Cek mulai ayat yang ke-14. Efesus pasal 4 mulai ayat 14 sampai 16. Kita lihat ayat ini. Ya. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Stop dulu. Izinkan saya mengatakan kalimat ini kepada semua rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, para pengkhotbah. Kalau kita lihat fakta hari-hari terakhir ini, saudara, banyak khotbah-khotbah yang membingungkan. Maaf, khususnya datang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Sedih hati Tuhan, karena sampai hari ini masih banyak gereja di Indonesia itu punya konsep, dan saya percaya ini tipuan iblis, tapi maafkan saya. Apa tipuannya? Seolah-olah hamba-hamba Tuhan ini dari luar negeri, dari Malaysia, Singapura, Amerika, itu seolah-olah dibuat oleh iblis di benak cukup banyak orang Kristen di Indonesia. Mereka itu lebih hebat dari hamba Tuhan yang di Indonesia. Maafkan saya kalau ada yang gak setuju, tapi ini fakta. Nah, sehingga terjadi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran.
Enggak cuma topik-topik khotbah yang membingungkan, oleh permainan palsu manusia. Ngeri. Tidak sedikit hamba-hamba Tuhan menggunakan ayat-ayat firman untuk menipu murid Yesus. Maaf saya berkata, itulah permainan palsu manusia. Menggunakan ayat untuk mencari keuntungan buat diri sendiri. Dan gak cuma permainan palsu. Lihat tulisan ini. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Gereja Tuhan bertobat. Sudah waktunya kita menilai sama. Tuhannya orang Malaysia, Tuhannya orang Singapura, Tuhannya orang Amerika, juga Tuhannya orang Indonesia sama. Setuju? Stop konsep yang salah. Akhirnya itu sudah diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia, yang ketiga dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Ngeri. Nah, ini semua terjadi karena gereja tidak memberdayakan masing-masing anggotanya yang sudah percaya Tuhan Yesus. Contoh lain, maaf, tapi harus dimengerti. Sebelum masing-masing murid Yesus percaya bahwa Tuhan bisa bicara sendiri kepada pribadi-pribadi kita, tolong, tidak perlu cari orang yang punya karunia nubuat supaya tolong dong nubuatin aku, tolong nubuatin aku. Nggak perlu lagi. Maaf ya, selama di gereja saudara masing-masing masih ada orang-orang Kristen yang hobinya cari nubuat dari hamba-hamba Tuhan tertentu. Saya harus ngomong, yang mau tersinggung silakan. Hamba-hamba Tuhan dari Malaysia kebanyakan itu punya karunia nabi. Kebanyakan. Maaf. Dan tidak sedikit menipu pengusaha-pengusaha Kristen di Indonesia dengan nubuat-nubuatnya. Karena saya pernah ikut, saudara, saya ngeliat sendiri. Maka itu saya nggak omong kosong. Saya diajak teman saya, ayo ada hamba Tuhan ini. Oh ya, ayo saya mau belajar. Loh, di restoran besar di Surabaya. Loh, ini mau kebaktian atau mau makan? Oh enggak, hamba Tuhan ini nabi. Jadi kalau datang kami kumpul di restoran. Oh ya, ya saya ngikut aja. Saudara, begitu kami kumpul di meja besar. Loh, kok masing-masing pengusaha ngeluarin amplop? Saya pikir ada apa? Saudara, persis dukun dan persis peramal. Maka mulai hamba Tuhan ini bernubuat untuk satu orang. Dan selesai itu amplopnya disodorkan. Saya langsung pulang. Saya bilang ini penyesatan. Mengapa masih ada orang Kristen hobinya cari nubuatan? Karena dia nggak sadar kalau dia itu anggota tubuh Kristus yang punya otoritas. Ini nggak diajarkan di dalam gereja. Maka itu bergantung dengan nubuatan orang lain. Nggak bisa langsung komunikasi dengan Tuhan. Bukan berarti nggak boleh didoakan. Saya harap saudara mengerti. Ini loh ayat 14 ini menakutkan. Efesus 4 ayat 15. Tetapi, nah ini dia. Kapan saudara dan saya tidak bisa diombang-ambingkan, nggak bisa disesatkan oleh kelicikan pengajaran-pengajaran palsu, walaupun pakai Alkitab. Kalau saudara dan saya sudah bisa berpegang teguh kepada kebenaran di dalam kasih, lalu kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Kristus
yang adalah kepala. Saudara, kenapa saya katakan tadi? Setan melarang keras. Orang-orang Kristen di dalam gereja diberdayakan supaya tetap jadi anggota jemaat saja, yang cuma datang duduk dengar duit, maaf. Tapi nggak pernah ditunjukkan kamu itu punya posisi ini loh dalam tubuh Kristus. Kamu itu punya fungsi ini loh. Karena cuma diajar bergantung kepada si hamba Tuhan. Maka itu ayat 15 ini luar biasa. Gini saudara-saudara, ini salah satu cara untuk ngecek hamba Tuhan yang mengajar kita itu benar atau salah lewat Efesus 4 ayat 15. Yaitu hamba Tuhan itu mendorong kita, ya, dengar kalimat ini, Efesus 4 ayat 15. Hamba Tuhan itu mendorong kita ke arah Kristus, diajari harus bergantung kepada Tuhan Yesus, atau hamba Tuhan itu menarik saudara ke dirinya. Gampang bukan untuk mengetahui ini? Ya, ini ayatnya. Semua harus bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja. Tidak ditarik ke si hamba Tuhan, tidak. Maka itu saudara dan saya harus bisa teguh, kokoh, kuat, berpegang kepada kebenaran, bukan kepada khotbah hamba Tuhan A, hamba Tuhan B. Tidak. Ya, caranya ngecek begitu. Terima kasih karena pengajaran melemekan Kurnianto. Ya, terus ayat 16. Nah, ini mulai kelihatan lagi bagaimana masing-masing anggota tubuh, anggota gereja itu berdaya. Ya, bisa ngerjakan sesuatu sesuai fungsi dan panggilannya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Daripadanya lah. Siapa? Yesus Kristus Tuhan yang adalah kepala kita. Daripadanya lah seluruh tubuh, harusnya seluruh anggota-anggota tubuh yang rapi tersusun. Rapi toh? Lihat anggota tubuh kita rapi bukan? Walaupun jari-jari kita nggak sama persis bentuknya, tapi rapi bukan? Dan diikat, nah ini loh, diikat. Lihat ini antara sendi-sendi. Satu ruas jari kita saja ada berapa? 1, 2, 3. Ada 3 ruas. Satu jari kita ini, kelingking juga ada 3 ruas. Nah, masing-masing dari jari-jari turun telapak tangan, ya. Terus telapak tangan, pergelangan tangan. Terus ada lengan, ada siku, ada lengan atas, pundak, seterusnya. Saudara, ayat 16 ini luar biasa. Dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Saudara, tahun 82, tepat 1 Desember 82, dengan pertolongan Roh Kudus, saya bersama beberapa teman hamba-hamba Tuhan yang sebagian masih hidup sampai hari ini, kami di Surabaya mendirikan sebuah pelayanan yang saya dapat dari Roh Kudus gara-gara Efesus 4 ini. Begini, persekutuan pelayanan tubuh Kristus, kami singkat PPTK. Lagi sekali, persekutuan yang terdiri dari pelayan-pelayan dari anggota tubuh Kristus. Di situ kami mulai membangkitkan siapa saja yang mau bergabung untuk ditemukan panggilanmu di bagian apa. Wah, waktu itu seru sekali, saudara. Di Indonesia baru ada 1 waktu itu di Surabaya. Nah, dari situ berkembang pelayanan yang luar biasa.
Dan orang-orangnya masih aktif sampai hari ini. Gara-gara ayat ini. Jadi masing-masing anggota tubuh Kristus itu punya bagian pelayanan yang berbeda-beda. Tetapi semua diikat menjadi satu tubuh. Dan pengikatnya adalah kepala. Jadi seharusnya begitu kita melihat tubuh Kristus. Lihat badan kita sendiri. Gigi saja nggak boleh sombong. Lalu kalau gigi nggak punya gusi, nggak punya bibir, terus gimana? Kan menakutkan. Jadi masing-masing punya. Jantung, paru-paru, empedu, ginjal kita, lambung kita, usus halus, usus 12 jari, usus macam-macam misalnya. Saudara di situ punya bagian masing-masing. Terus belum selesai. Ini jelas sesuai. Tahu kata sesuai? Nggak boleh melebihi fungsi dan posisinya. Sesuai. Maka itu masing-masing anggota tubuh harus berdaya sesuai fungsinya. Oke? Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Maaf ya, ini cuma intermezzo saja. Aduh, jangan tersinggung ya. Karena waktu saya menerangkan ini, Roh Kudus memberi ide dan hikmat untuk mempermudahkan. Efesus 4 ayat 16. Maaf ya, jangan tersinggung. Dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Stop dulu, maaf. Jangan marah ya, saya jangan dimarahin. Kalau hidung kita gatal, maaf, kita pakai kelingking atau pakai jempol? Maaf loh, jangan tersinggung. Ngerti nggak ilustrasi ini? Itulah artinya semua diikat menjadi satu oleh semua pelayanan bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Jadi masing-masing tahu fungsinya. Kalau yang dipilih jadi kaki, ditetapkan jadi kaki, ya jadilah kaki. Jangan pengen jadi yang lain. Belum selesai. Ayat 16 ini, aduh sayang waktunya. Ya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Belum selesai. Menerima pertumbuhannya. Dan membangun dirinya dalam kasih. Maaf, pernah dengar ada orang yang jantungnya nggak cuma bengkak. Saya juga pertama kali dengar itu aneh. Pernah dengar nggak ada orang sakit jantungnya itu molor? Saya pertama dengar, kok ada jantung molor? Kayak karet aja molor. Betul, ternyata ada penyakit itu. Jadi jantung itu pertumbuhannya nggak normal. Maka itu sampai molor. Nah, saya nggak tahu itu istilah penyakitnya apa. Maafkan saya. Ada orang lambungnya pertumbuhannya nggak normal, asam lambungnya terlalu tinggi. Nah, ini loh penyakit di dalam tubuh Kristus sama seperti kita masing-masing dalam anggota tubuh. Kolose 2 ayat 19. Ya, Kolose 2 19. Terima kasih Roh Kudus, Engkau tolong kami untuk kami hidup benar di hadapan Tuhan. Oh, mulai 18 saja Jack, kalau itu mulai 18. Karena sedang ya. Nah, lihat ayat 18. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, jelas salah. Serta berkanjang, ya artinya bermain-main pada penglihatan-penglihatan, senengannya karunia-karunia roh,
dikit-dikit penglihatan, dikit-dikit nubuatan, tak dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Saya minta maaf ya saudara, tapi saya harus ngomongin. Tolong yang merasa punya pelayanan begini. Oh, kamu merasa di rumahmu ada apa-apa ya? Itu loh, ada tante di sana, itu punya karunia bisa ngelihat setan. Terus tante itu dipanggil ke rumah. Tolong liatin ya, ada apa di sini? Mungkin di kamar itu, anak saya sering terganggu di kamar yang situ. Saudara, ini penyesatan. Kenapa? Karena nggak ada di Alkitab ada ayat yang mengatakan kita dapat karunia melihat setan. Loh, kok goblok betul? Melihat Tuhan aja jarang-jarang, kok sering lihat setan? Apaan itu? Maaf, itu karunia yang salah. Ini harus diperhatikan. Serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri. Kan jadi sombong orang-orang kayak begitu. Terus kemana-mana sepertinya sok rohani. Jangan masuk dulu. Ada sesuatu yang gak beres ini, ada yang gak beres ini. Nah itu kan jadi pemburu setan, Ghostbusters. Nggak begitu pelayanan yang sesungguhnya, tidak. Maka itu kalau masing-masing anggota tubuh tahu posisi dan fungsinya, nggak ada yang satu merasa lebih sombong dari yang lain. Maka itu begini pertanyaannya, perlu dijawab nggak kalau ada orang tanya? Kalau begitu, sebutkan kepada saya 2 saja anggota tubuh yang paling penting. Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Semua anggota tubuh penting. Nggak ada yang nggak penting. Karena satu saling membutuhkan dengan yang lain. Harusnya begitu gereja. Maka itu jangan membesar-besarkan diri. Aku ini nabi ya. Aku ini nabi. Aku ini suka terima penglihatan. Aku suka diberi mimpi. Aku suka begini. Maaf. Lalu tidak sedikit orang-orang Kristen ngikut hamba Tuhan yang punya karunia model dukun. Maaf. Model peramal seperti ini. Dan heran saya, sampai hari ini masih banyak orang-orang Kristen, maaf ya, yang gak beda seperti orang cari dukun. Anak mau sekolah, bingung, mau masuk perguruan tinggi mana ya? Ayo kita doa di pendoa itu yuk. Orangnya peka, bisa dengar suara Tuhan. Nah, ini membuat tubuh Kristus, anggota tubuh Kristus tidak berdaya, tidak berfungsi dengan baik. Membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang, nih ayat 19, sedang artinya yang seharusnya ia itu berpegang teguh kepada kepala. Tapi orang ini tidak berpegang teguh pada kepala. Ada tuh penyakit namanya Parkinson yang goyang sendiri anggota tubuh karena nggak mau tunduk pada kepala, maunya sendiri. Dari mana? Masih ayat 19 Kolose 2. Seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu. Terima kasih Tuhan. Saudara, di ayat 19 ini ditemukan kebenaran yang buat saya sungguh luar biasa. Roma 12, 1 Korintus 12, dan Efesus 4. Itu jelas anggota tubuh. Kepala kita perlu sesuatu untuk nempel di tubuh. Antara tulang yang satu dengan tulang yang lain perlu pengikat. Nah, di ayat 19 ini ada 2 lagi anggota tubuh Kristus yang bentuknya kelihatan sama, ya, fungsinya juga hampir sama. Apa itu? Urat-urat dan sendi-sendi.
join, ya bahasa Inggrisnya, ya persendian kita kan ada urat antar. Keren sekali firman Tuhan ini. Jadi di dalam gereja ada orang-orang yang punya karunia panggilan tertentu, spesifik. Ini misalnya itu. Tapi kita melihat loh, ini pengalaman saya gara-gara melihat ayat 19 Kolose 2. Pasti di semua pekerjaan Tuhan, ya, di semua pekerjaan Tuhan itu ada orang, istilah Jawa itu serabutan. Bahasa Indonesia apa kata serabutan ya? All round, itu bahasa Inggrisnya. Ada orang yang di sini bisa, di situ bisa, di sana bisa. Nah, itulah orang yang memang punya karunia urat dan sendi, yang suka ngikat menjadi satu semua anggota bagiannya. Wah, ini luar biasa. Jelas ya saudara? Nah, sampai di bagian ini sekarang kita menemukan, jelas gak apa yang saya katakan pertama tadi? Iblis melarang murid-murid Yesus tahu posisi dan panggilannya. Oke, karena waktu. Kalau saudara pernah baca Yeskiel pasal 37, ya, itu kisah yang luar biasa. Yeskiel pasal 37, saya nggak bisa baca sekarang karena waktunya ya. Tapi kisah ini yang terjadi, kebangkitan Israel. Masih ingat? Suatu saat Yeskiel dibawa ke sebuah lembah. Dia kaget. Tulang-tulang kering. Enggak tahu berapa banyak tulang-tulang kering berserakan. Yeskiel bingung. Aku disuruh apa? Masih ingat ya? Yeskiel 37 nanti baca di rumah. Bernubuatlah Yeskiel supaya datang roh, datang ini. Dengan cepat akhirnya Yeskiel bernubuat dengan kuasa Roh Kudus. Tulang-tulang itu bersatu, ya, menempel ke bagiannya masing-masing. Maka Yeskiel menuliskan, itulah laskar akhir zaman yang harus tampil untuk mengalahkan iblis di akhir zaman ini. Nah, inilah fakta bahwa ketika gereja tidak mau tahu, hanya disuruh rajin ke gereja saja. Pokoknya minggu datang ya, ikut ibadah, tapi nggak dituntun, nggak ditunjukkan ke arah mana mereka bergerak masing-masing anggota tubuh. Maka tubuh Yesus di situ lumpuh. Kasihan Tuhan. Nah, mari saudara mulai hari ini kita yakin dan tahu Tuhan sedang bekerja luar biasa. Oke? Nah, Hakim-Hakim 5 ayat 20. Wah, ini menarik lagi saudara. Suatu hari dalam kemenangannya, ya, Deborah setelah perang melawan Sisera, ya, dia nyanyi. Nah, salah satu bait lagunya unik. Ayo kita lihat. Bagaimana mereka bisa menang? Ya. Hakim-Hakim 5 ayat 20. Hakim-Hakim 5, Jack, ada Jack? Oh iya. Ayo, Hakim-Hakim 5 ayat 20. Kita melihat ayat ini. Nah, ini kalau tubuh Kristus bisa berfungsi dengan baik, ya. Hakim-Hakim 5 ayat 20. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Saudara, apa arti firman ini? Ribuan tahun yang lalu, ternyata Deborah sudah diberi hikmat dan pengertian. Ada triliunan bintang, enggak tahu berapa banyak jumlahnya di langit sana. Saudara, ternyata Deborah tahu kalau semua bintang itu punya orbit. Ini bahasa ilmu pengetahuannya.
Bahasa Indonesianya peredarannya, garis edarnya. Mengapa Deborah menyanyi seperti ini? Ini sebuah konsep. Ya, karena waktu itu 12 suku ikut berperang dan Deborah mengalami kemenangan yang luar biasa karena masing-masing suku tahu tempatnya, tahu fungsinya, sehingga mereka perang bersama-sama. Ya, nanti kalau sempat kita bahas itu. Nah, bukankah bintang-bintang itu adalah keturunan Abraham? Seperti yang Yahweh Tuhan pernah janji kepada Abraham. Abraham, kamu lihat ke langit. Ada apa Tuhan? Sebanyak itu kamu bisa hitung? Nggak bisa. Nah, sebanyak itu Abraham keturunanmu. Sebanyak bintang-bintang di langit. Maka kalau Deborah nyanyi dari langit, berperang bintang-bintang, yaitu dari orbitnya, dari garis edarnya, memerangi Sisera. Jadi ketika saudara dan saya tahu fungsinya, dalam ilmu manajemen, ya, ada istilah job description, pendelegasian tugas, pembagian tugas. Nah, seorang manajer disebut hebat justru bukan kalau dia one man show. Maaf, di dalam gereja sampai hari ini masih cukup banyak one man show, satu orang saja. Maaf ya saudara. Maka itu izinkan saya mengatakan ini, tapi saya tidak bermaksud untuk merendahkan, menyalahkan satu dua gereja. Tidak. Tapi inilah fakta. Mengapa ada gereja-gereja yang sudah eksis sekian puluh tahun dan pelayanannya luar biasa? Maaf, tapi begitu gembalanya meninggal, gereja yang luar biasa puluhan tahun itu berantakan. Maaf, pernah tahu nggak gereja seperti itu? Nah, inilah akibatnya. Karena di dalam gereja itu hanya satu orang yang tampil. Yang lain cuma suruh duduk, dengar, diam. Duit, maaf. Maka itu ketika pemimpinnya meninggal, bubar. Nggak tahu ini mau diapain. Nah, di dalam ilmu manajemen, di dalam leadership training, maka seorang leader, seorang pemimpin disebut berhasil kalau dia bisa mencetak pemimpin yang lain lagi. Dan begitu seterusnya. Maka itu saudara-saudara, dengan tema yang luar biasa ini, kita belajar sekarang. Harus ya memberdayakan masing-masing anggota jemaat. Dari garis edarnya, dari garis edarnya, bintang-bintang itu memerangi Sisera. Nah, sekarang kita lihat ayat topiknya, Markus 16. Silakan nak dibuka tema yang Jeki dapat. Markus berapa? Ya. Ini tema, ayat tema kita. 17 mulia. Oke, saya akan baca Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi kriterianya bukan orang yang punya jabatan ini, jabatan itu, yang bisa ini, bisa itu. Tidak. Tapi semua orang yang percaya. Saya ulangi, Markus 16 ayat 17, ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Jadi kalau saudara dan saya percaya, ya udah, berarti kita punya otoritas yang luar biasa. Saya tinggalkan dulu Markus. Tolong cek Yohanes 14 ayat, Yohanes 14 ayat 12. Ini keren sekali. Yohanes ya
Yohanes 14 ayat 12. Ya. Inilah satu dari 2 ayat saja dalam Injil Yohanes yang memberitahu kita definisi orang percaya itu apa. Cuma ada 2 ayat, nanti saya tunjukkan yang satu. Ini definisinya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, jelas ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kita, saya langsung ganti kita saja ya, karena kita yang percaya. Kita akan melakukan juga apa? Ayo, kita akan melakukan apa? Nah, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus lakukan. Stop dulu. Nah, saya minta, ini kalau masing-masing anggota tubuh Kristus, kalau masing-masing anggota, terima kasih Rahman, bacanya apa nih? Rahman Aldi. Saudara, ada saudara kita yang ikuti di Instagram saya, I'm Muslim, but I believe Jesus. Amen. Ya, saya belum kenal ini. Oke. Saudara, perhatikan. Sebutkan 5 hal saja yang Tuhan Yesus pernah lakukan, yang kita masing-masing tahu. Nah, setelah kita nyebutin 5 pekerjaan yang Yesus pernah lakukan, lalu kita tanya ke diri kita, dari 5 yang aku tahu yang Yesus pernah kerjakan, aku sudah ngerjakan berapa? Oke? Jawab dalam hati. Ternyata tidak hanya pekerjaan-pekerjaan yang dia lakukan, yang ditetapkan supaya saudara dan saya melakukan. Lihat koma. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Masa sih? Logikanya apa? Sombong bener lu. Enggak, ini enggak sombong saudara. Karena yang bicara Tuhan Yesus. Dan kenapa enggak sombong? Karena alasannya. Titik. Kalimat terakhir ini dahsyat. Mengapa saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita pun bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar? Garis bawahi nak, sebab aku pergi kepada Bapa. Lama saya mendapat rahasia ayat ini. Loh, terus apa? Anak-anak muda bilang, so what? Kalau Yesus pergi kepada Bapa, terus apa? Mengapa hanya gara-gara dia pergi kepada Bapa, maka saudara dan saya yang menjadi murid-muridnya, yang percaya kepada dia, bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia lakukan, bahkan lebih besar? Itu hanya karena dia pergi ke Bapa. Nah, sekarang saya harus tunjukkan kesalahan sebagian besar gereja. Pasal 14 ayat 1 Yohanes ini. Maaf. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 adalah ayat-ayat yang paling sering dikhotbahkan kalau ada orang meninggal dan di kuburan. Aduh, kasihan Tuhan Yesus. Ini loh saudara yang kita salah terjemahkan ayat ini. Ya, jadi mulai hari ini Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Mulai hari ini tolong rekan-rekan saya pendeta, jangan khotbahkan lagi ayat ini di kuburan. Ternyata artinya lain. Ya, dengan mengambil kalimat terakhir ayat 12. Kenapa kita bisa melakukan yang lebih besar dari yang dia kerjakan? Karena dia pergi kepada Bapa. Nah, ada apa waktu dia pergi ke Bapa? Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Bapa. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Terus, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada dan kamu pun berada. Jadi saudara, ini bukan tentang rumah setelah kita mati di surga. Tidak.
Maksudnya di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus ada banyak tempat untuk pelayanan yang berbeda-beda. Ayat terakhir, 2 Timotius 2 ayat 20 dan 21. Ini ayat terakhir. Lihat ayat ini. Dalam rumah yang besar, ini kan rumah Bapakku bukan? Yohanes 14. Ya. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah. Yang pertama, emas perak dipakai untuk maksud yang mulia, ya. Dan yang terakhir, kayu dan tanah untuk maksud yang kurang mulia. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Nah, kalau kita gabungkan Yohanes 14 ayat 2 dan 3 dengan 2 Timotius 2 20-21, jelas bahwa rumah yang besar, rumah di surga, itu bukan bicara setelah kita mati. Bicara setelah kita percaya Yesus, kita punya karunia berbeda-beda, kita bisa dipakai macam-macam oleh Tuhan. Dalam rumah yang besar, itulah rumah Tuhan. Ada banyak perabot. Nah, maka itu kalau masing-masing di gereja, orang Kristen, orang percaya diberdayakan dalam panggilannya, setan kalah, penginjilan segera terjadi, banyak jiwa diselamatkan karena semua bergerak di karunia-Nya yang beda-beda itu tadi. Keren gak ini saudara? Maka itu mulai hari ini, ayo kita bergerak bersama-sama sesuai dengan karunia panggilan kita yang berbeda-beda, tapi kita tetap satu tubuh dan semuanya menuju ke arah kepala. Kita nggak boleh jalan maunya sendiri, tidak. Maka itu ada mentor-mentor, ada gembala-gembala yang mengatur, yang mengarahkan supaya rapi, tersusun, sendi-sendi, urat-uratnya, masing-masing bagiannya bekerja. Pokoknya luar biasa. Saya harap semua saudara yang baru pertama kali mendengar pelajaran ini, saudara jadi semangat untuk tahu fungsi dan posisi panggilan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita semuanya. Ayo kita lakukan firman ini.